Awal tahun 2022, muncul banyak sekali kasus yang dipahami sebagai bentuk penodaan budaya, termasuk suku dan segala atribut yang berhubungan dengannya. Dari penedangan sesajen di Gunung Semeru, kontroversi ucapan arti Raya Dahlan yang terkesan merendahkan bahasa Sunda, dan ada juga Edi Mulyadi yang dianggap menistakan tanah Kalimantan dan suku Dayak. Tindakan dan juga sikap merendahkan budaya lain bukanlah kasus baru, melainkan sudah ada sejak negara ini merdeka. Karena pada dasarnya Indonesia mempunyai berbagai macam suku budaya bangsa. Kehadiran internet dan netizen menciptakan cara pandang baru dalam melihat kasus semacam ini. Setidaknya ada dua hal yang bisa kita lihat dari kasus yang sudah berjalan ini. Pertama, pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap budaya lain masih kurang, sehingga kurang ada bentuk respect terhadap keberagaman suku budaya bangsa. Tidak seburuk kedengarannya, justru saat ini kita semua perlu belajar tentang budaya bangsa yang tidak hanya satu dua, tetapi sangat beragam. Kedua, respon pemerintah dan kepolisian Indonesia yang terkesan membunuh eksistensi sanksi sosial atau juga sanksi adat. Selain karena harus diproses hukum, alasan yang sering digunakan adalah untuk menghindari keributan di dalam masyarakat. Hal tersebut tidaklah salah, akan tetapi kasus-kasus ini menyangkut eksistensi suku budaya, sehingga intensi melawan kejahatan saja tidak akan pernah cukup mewakili komunitas sosial tertentu yang terlibat, khususnya suku-suku bangsa, untuk hadir di dalamnya. Lalu mencegah dan menghindari adanya keributan. Keributan apa yang dimaksud? Jika keributan ini berasal dari suku bangsa tertentu yang merasa direndahkan, bukankah justru perlu adanya komunikasi yang lebih baik antara terduga pelaku dan komunitas itu sendiri? Alih-alih membungkam terduga pelaku hanya karena keributan digital yang berasal dari para netizen sosial media yang hampir tidak pernah punya relasi langsung dengan komunitas suku bangsa yang real. Mengapa tidak lagi mengedepankan sanksi sosial dan sanksi adat? Pembahasan isu-isu budaya suku bangsa selalu didasari atas gagasan tentang toleransi yang menurut gue masih sangat jauh, dan justru kita seharusnya mulai dari yang paling mendasar, yaitu respect, menghargai dan menghormati. Dalam pembahasan ini, gue menggunakan pemikiran Byung-Chul Han dalam bukunya In the Swarm. Bagi Han, respect membutuhkan jarak atau distance, atau suatu posisi di mana komunikasi itu bisa dimungkinkan dengan baik. Persoalannya di era internet dan masifnya sosial media hari ini, jarak agar sebuah komunikasi bisa dilakukan telah hilang. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya informasi digital yang muncul menyebabkan hilangnya jarak kita untuk mengambil posisi dan menciptakan ruang yang komunikatif, tidak sebatas bertukar informasi. Sehingga apa yang penting adalah yang paling banyak muncul di dalam informasi digital. Cara kita melihat pada akhirnya bergantung pada jumlah like dari suatu noise atau gerombolan digital. Bahkan kalau bisa lebih ekstrim, pemerintahan sekarang begitu lemah dan tidak bisa lagi bersikap bijak dan tegas. Sebab gerakan jemari netizen jauh lebih bersifat otoriter dan mungkin saja mengendalikan pemerintah untuk menentukan pilihan. Media digital juga menghilangkan representasi, sebab semua orang ingin menjadi presence, hadir dimanapun, kapanpun, secara langsung. Contoh gampangnya, setiap orang bisa mengaku menjadi bagian dari kelompok suku bangsa atau agama tertentu hanya dengan berkomentar di salah satu platform digital. Parahnya lagi, setiap verifikasi digital memerlukan semakin banyak data agar membuatnya transparan dan dipercaya dengan mudah. Perlu diperhatikan bahwa representasi atau perwakilan budaya suku bangsa, misalnya dalam hal ini suku Dayak, tidak sama dengan gerombolan individu di internet yang mengatasnamakan bagian dari suku tersebut. Data-data digital tentang suku bangsa Dayak tidak pernah sama dengan budaya suku bangsa Dayak yang real. Hilangnya representasi di era digital ini menyebabkan hilangnya relasi kita dengan konten sesungguhnya yang tidak akan pernah cukup diukur dari banyaknya data digital tentangnya. Representasi tidak bersifat presence, melainkan berjarak, dan di ruang yang berjarak inilah suatu mediasi dapat dimungkinkan. The efficiency and convenience of digital communication are leading us to avoid direct contact with real people. Increasingly, we avoid contact with the real in general. Digital media are making our real counterpart fade more and more. Komunikasi digital yang sering kali dianggap lebih mudah untuk lebih mengenal satu sama lain karena sangat simpel dan efisien, justru sebenarnya menghilangkan konten utama dari komunikasi, atau yang gue sebut sebagai komunikasi yang real. Sama seperti ketika sedang berpikir untuk merumuskan suatu gagasan baru atau menyelesaikan masalah. Komunikasi yang baik tidak bisa dilakukan di media digital yang begitu berisik atau noise. The medium of thinking is quiet. Clearly, digital communication is destroying quiet and calm. Addition, which generate communicative noise, doesn't follow the way of spirit. Sehingga dalam hal ini salah satu cara untuk kembali menghadirkan komunikasi yang baik adalah menghidupkan kembali hukum sosial atau juga hukum adat.
bukan hanya tentang menciptakan ruang komunikasi yang baik di antara beragam suku bangsa Indonesia, akan tetapi ada alasan lain yang tidak kalah penting mengapa hukum sosial atau juga hukum adat sangat diperlukan saat ini. Pertama, memberikan kesempatan bagi daerah untuk berbicara, merepresentasikan diri mereka sebagai bagian dari bangsa yang selama bertahun-tahun selalu dibayang-bayangi dominasi Jakarta sebagai pusat peradaban Indonesia. Tidak banyak negara di dunia yang mempunyai ratusan suku bangsa. Hal tersebut berarti Indonesia sangat kaya akan budaya sebagai suatu referensi kultural yang tidak ternilai harganya. Akan sangat disayangkan jika diskursus sosial hanya didominasi oleh isu-isu di Pulau Jawa dan Jakarta saja. Seringkali kita mendengar ajakan untuk mencintai kebudayaan dan produk bangsa Indonesia. Namun bagaimana rasa cinta itu bisa tercipta kalau sedari dini kita tidak belajar tentang saudara kita yang berasal dari berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda. Khususnya dalam pendidikan, momentum seperti ini merupakan waktu yang tepat bagi Menteri Pendidikan untuk menunjukkan yang dia bisa, yaitu menumbuhkan karakter bangsa dengan mengedepankan pendekatan daerah, dan bertujuan untuk membuat mereka semua lebih nyaman dan percaya diri untuk berbahasa dan berbudaya daerah. Kedua, bahasa daerah di sini tidak hanya berarti bahasa suku bangsa tertentu, melainkan cara, sikap, dan posisi mereka ketika mengutarakan sesuatu sebagai suatu karakter bahkan ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Dengan begitu, setiap orang bisa berbicara dengan cara mereka tanpa mengeksklusifkan satu cara berbahasa dan berbudaya yang paling benar. Di dalam masyarakat seperti itu, kita bisa belajar dan berkomunikasi dengan baik tentang satu sama lain. Toleransi akan tercipta atas dasar rasa ingin belajar dan terbuka dengan hadirnya sosok yang lain. Bukan toleransi yang memaksa yang lain untuk bungkam atas nama hukum dan keamanan.